Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nadia Nur dengan NIM 305250009. Saya dari kelas BPIA. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Hari ini, aku akan ngajak kalian buat flashback ke masa-masa cemerlang dalam sejarah peradaban Islam, yaitu masa keemasan Islam atau bisa disebut dengan The Islamic Golden Age. Bayangin aja nih ya, ini adalah era di mana Islam bukan lagi menjadi kekuatan politik, tapi juga pusat ilmu pengetahuan nomor 1 di dunia loh. Di periode ini berjalan sampai 500 tahun, dari mulai abad 8 sampai ke abad 13 Masehi. Di saat benua lain seperti benua Eropa itu masih gelap dan kacau, Islam sudah seperti emas bersinar, yang akhirnya menyelamatkan banyak ilmu pengetahuan kuno dari kehancuran. Wow! Nah, pertanyaannya, kenapa sih peradaban Islam itu bisa semaju ini? Jawabannya, ada 3 pilar utama yang menjadi booster mereka. Yang pertama dan paling utama itu adalah agama. Ayat yang pertama kali turun ke Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, maksud dari ini itu bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tapi juga perintah untuk mencari dan memahami ilmu pengetahuan. Ini yang bikin para ulama dan cendekiawan kita mempunyai motivasi yang tinggi. Di masa ini, muncul juga perdebatan filosofis yang seru banget kayak aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah, di mana perdebatan ini ngebahas tentang sejauh mana akal atau rasionalisme yang bisa dipakai untuk memahami agama dan memahami alam semesta. Ini menunjukkan mindset mereka yang super terbuka. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam menyebar dari timur hingga ke Spanyol atau Iberia. Kemudian, Kekhalifahan Abbasiyah ini mendirikan Baghdad sebagai ibu kota, dan simbol mereka adalah Baitul Hikmah atau bisa disebut dengan rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah ini bukan cuma perpustakaan, tapi juga seperti kampus dan pusat riset terbesar di dunia waktu itu. Mereka ngumpulin, ngerjain, dan ngembangin semua karya dari Yunani, Persia, dan India. Hal ini dimungkinkan berkat teknologi kertas dari Cina yang berhasil mereka kuasai cara pembuatannya. Jadi, tabat disimbolkan bahwa ilmu pengetahuan itu gampang banget buat dicatat dan disebarluaskan, gak kayak di benua Eropa yang masih pakai perkamen mahal. Oke, kita akan bahas rockstarnya para ilmuwan yang kontribusinya masih kita pakai sampai titik ini. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, beliau ahli dalam bidang matematika. Siapa sih yang gak kenal aljabar? Ya, Al-Khawarizmi adalah bapaknya. Dia yang memperkenalkan sistem angka 10 dari India yang kita masih pakai sekarang. Nama dia bahkan melahirkan istilah yang gak terlupakan dari teknologi modern atau bisa disebut dengan algoritma. Yang kedua ini nih, bapak metode ilmiah atau bisa disebut dengan Ibnu Al-Haytham. Beliau ahli dalam bidang sains. Dia juga pernah bilang, jangan cuma percaya kepada guru besar, tapi buktikanlah dengan eksperimen. Dia juga yang mengembangkan penalaran induktif dan skeptisisme, yang jadi dasar semua penelitian sains di dunia. Oke, lanjut. Yang ketiga ada dokter legend yaitu Ibnu Sina. Beliau ahli dalam bidang medis dan filsafat. Dia juga menulis buku yang berjudul The Canon of Medicine. Itu adalah buku yang paling relevan dan terlaris selama 600 tahun yang lalu di timur maupun di barat. Dia juga yang menemukan konsep karantina selama 40 hari untuk mencegah penyebaran wabah seperti COVID-19 kemarin. Yang keempat ada Ibnu Rashid. Beliau ahli dalam bidang filsafat. Beliau yang mencoba mendambakan antara filsafat Yunani atau Aristoteles dan ajaran Islam. Beliau percaya bahwa akal dan wahyu itu bisa berjalan dengan harmonis, tidak harus bentrok. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Beliau ahli dalam bidang sosiologi dan ekonomi. Karyanya adalah Muqaddimah yang dianggap sebagai fondasi ilmu pengetahuan sosiologi dan ekonomi modern. Dia membahas kenapa suatu peradaban Islam itu ada siklus naik turunnya, dan dia juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan perpajakan jauh sebelum Adam Smith lahir. Tapi sayangnya, semua yang naik pasti akan turun. Masa keemasan inilah yang mulai perlahan redup. Faktor utamanya adalah invasi bangsa Mongol yang terjadi pada tahun 1258, di mana Baghdad dihancurkan, Baitul Hikmah dibakar dan dirusak. Ini adalah kerugian ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah. Tapi tenang aja teman-teman, ilmu itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, warisan
Dan penemuan dari Golden Egg ini diserahkan ke Eropa. Ilmuwan Eropa belajar dari buku-buku berbahasa Arab inilah yang memicu Renaissance dan revolusi ilmiah di Barat. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah masa keemasan Islam itu bukan sekedar catatan sejarah tentang kejayaan masa lalu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan pengetahuan kuno dengan dunia modern kita, seperti contohnya aljabar, algoritma, konsep karantina, bahkan fondasi metode ilmiah. Semua itu diselamatkan, dikembangkan, dan dihadiahkan kepada dunia oleh para cendekiawan muslim. Mari kita hargai Golden Egg ini bukan hanya sebagai sejarah Islam, tapi sebagai warisan kemanusiaan terbesar. Tanpa jembatan yang dibangun oleh Baghdad dan Cordoba, mustahil Eropa bisa mencapai pencerahan dan mustahil kita bisa menikmati kemajuan peradaban ini.